Baik, hari ini kita akan bahas bagaimana hasil pengerjaan quality control untuk glukosa ya. Ini yang normal, ini yang patologis untuk kelompok A dan ini untuk kelompok B ya. Di sini sudah diberi nama dan nomor sebagai panduan ya, panduan untuk hari hari pengerjaan 20 hari, jadi Senin sampai Jumat begitu ya. Ininya seminggunya gitu seolah-olah. Nah, kali 4 minggu jadi totalnya 20 ya, 20 data. Nah, di sini biasanya di dalam QC yang pertama kita akan diminta membuat kurva Levy-Jennings. Kurva Levy-Jennings dibentuk dari X itu sebagai hari ya, ini bisa diganti menjadi hari atau orang, bisa juga dalam bahasa Inggrisnya sehari besaran ya, tergantung. Tapi biasanya hari atau tanggal ya. Ada yang nulis tanggal di sininya, ada yang nulis hari pengerjaan. Nah, ini anggaplah hari ya, biar sama. Nah, kurva Levy-Jennings biasanya menghubungkan ini di sumbu X ya. Caranya bagaimana? Kursor ini harus dalam mode plus putih begini ya, putih gini. Jadi jangan dalam kondisi hitam begini. Kalau hitam begini ini rusak nanti tuh. Jadi kayak gitu ya. Jadi posisikan kursor, diklik dulu di sini, kemudian ditahan, klik klik kiri tahan, lepas di situ. Nah itu gagal, ulangi, lepas sampai 20 data ke blok. Ininya nggak usah di blok ya, label ininya nggak usah di blok. Ini 20 data. Nah kemudian tekan kontrol di keyboard. Kalau MacBook saya tidak tahu ya, MacBook Air itu kayak gimana ininya tombolnya. Cuma ini saya pakai yang Microsoft Windows. Kemudian tekan kontrol, kemudian di blok lagi seperti tadi ya, plus gitu. Klik kiri tahan, kontrolnya belum dilepas. Kalau udah selesai, ini baru dilepas. Nah ini sudah ada sumbu X dan ini sumbu Y. Kita klik apa? Kita klik insert chart ya. Ini chart, ini yang lain. Nah kita pilih chart, pilihnya yang titik-titik ini ya. Nah di sini ada preview ya, ada preview Pak. Kenapa ini ada dua grafik? Kenapa ya? Kenapa? Itu ya, ada dua garis, harusnya satu garisnya ya, yang oranye aja. Kenapa ada yang biru Pak? Itu ya, kenapa? Nah, kita suri kemana? Oh, jangan buat dulu grafik, kita suri. Ini harus dalam format, ini masih general. Berarti kita ganti jadi number. Gitu ya. Nah, kita hilangkan, nggak usah ada desimalnya. Kemudian yang ini kita pastikan juga nomor. 6 number, tidak pakai desimal ya glukosa. Jadi ini sudah nomor dan nomor, kita blok, kita klik dulu satu, kita blok ke bawah, kemudian tekan tombol kontrol di keyboard ya, CTRL. Nah di Levy-Jennings itu harus satu-satu, tidak boleh dua data, harus satu-satu. Yang normal dulu ya, yang normal dulu. Nah beda ya hasilnya. Di sini hanya muncul satu grafik, tidak ada garis. Tadi ada garis di sini nih. Nah itu gara-gara format data belum dikenali oleh Excel ya, jadi harus dipastikan. Sekarang kita perlu men-setting judul ya, grafik. Biasanya di lapangan ditulisnya LJ ya gini, tapi kalau mau dipanjangkan lebih jadi glukosa level 1 ya, Oktober 2024. Nah ini judul ya, judul harus mengandung apa dan kapan ya, karena harus jelas ya. Nah di sini dari hasil seperti ini kita bisa rapihkan ya, bisa rapihkan.
Kenapa harus rapi? Karena ini akan dibuat laporan ya. Jadi data grafik itu di print, dikumpulkan setiap bulan. Jadi kurang lebih ada 12 laporan ya bulanan. Nah ini direkap di akhir bulan. Kemudian di sini yang perlu kita rapikan adalah batas atas dan batas bawah ya. Kemudian target dari pabrik jangan lupa ya berapa. Jadi yang pertama kita harus cantumkan rata-rata pabrik. Pabrik. Berapa dikit insert untuk glukosa normal? Dilihat kembali berapa? Ini min aktual ya, atau yang terbaru. Nah, kita bisa klik di sini, ketik sama dengan average ya, average kurung buka, terus kita blok ya, harus putih begini, harus putih ya. Kemudian kurung tuh. Kemudian standar deviasi simpangan baku ya, simpangan baku. Jadi grafik Levy-Jennings itu min min ditambah 1 SD, min ditambah 2 SD, min ditambah 3 SD. Nah, itu harus dibuat. Ini batas 3 SD ya. Batas 2 SD. Terus batas berapa? 1 2 1 SD. Ini target ya. Kemudian batas minus 1 SD. Batas -2 SD. Batas -3 SD. Berarti yang bawah kan? Yang bawah. Simpangan baku kita ketik sama dengan ST def ya. Kurung buka. Perintahnya ini ada nih. ST def ya. Kemudian kurung buka klik yang 20 data. Kurung tutup, enter. Ya, 12. Nah, batas 3 SD gimana? Sama dengan rata-rata ditambah 3 kali simpangan baku. SD itu simpangan baku. 148. Ini dalam kurung SD ya. Itu dalam kurung SD. Min aktual itu target ya. Kemudian yang 2 SD sama rata-rata ditambah kan di atas ya grafiknya. 2 bintang SD-nya mana? Ini. Terus 1 SD-nya rata-rata ditambah 1 Tuh SD. SD. Jangan 1 di bintang ya, 1 mah udah ya 12. Tuh ya. Nah, seperti itu. Berapa minnya atau targetnya? Ini TA ya. Hmm. Terus yang ini gimana? Rata-rata dikurang 1 SD. 1 SD-nya mana? Ini 12 kan? Nah, terus yang batas 2 SD minus mana? Rata-rata dikurang 2 SD. Mana SD-nya? Ini ya. Kurang. Pak ini pakai kurung tenan naon Pak gitu ya. Nah, ini pakai kurung gini boleh gak? Boleh. Excel tetap akan mendahulukan perkalian dulu baru dikurang gitu ya. Jadi tidak masalah. Mau pakai kurung mau tidak. Khusus kasus ini ya. Kalau panjang rumusnya itu berarti harus
Itu kan harus di kurungan ya, harus kurungan. 2 kali SD, SD-nya 12 ya. Kurang, lihat makin kecil ya, makin ke bawah makin kecil. Rata-rata dikurang 3 kali SD. SD-nya 12 dari mana? Dari sini. Nah, oke, sudah dapat ya. Kita bulatkan. Nah, baru dirapihkan ke garis ini. Dirapihkan ya. Angkanya ada di itu. Nah, kita klik kanan dulu yang mana? Ini dulu, ini dulu lah ya. Ingat, jedanya 1 hari. Jeda 1 hari. Ini jeda berapa hari? 5. Kita ganti jadi 1. Ya, jadi muncul 0, 1, 2, 3 sampai 21 hari. 20 biar pas ya, 20 hari. Maksimumnya edit. Nah, jadi gitu ya. Kelihatan. Bawahnya sudah rapi, tinggal yang Y. Sumbu Y kita rapihkan berdasarkan apa ini ya, berdasarkan I. Itu berapa katanya? Paling tinggi 148. 148. Terus minimumnya berapa? 7. 77. 77, bukan minus. Nah, jadi gitu kan? Tuh, kelihatan sekarang. Jedanya berapa? 12 jedanya. Jadi mejernya 12. Nah, ini udah jeda 1 SD nih. Targetnya mana? 103. Nah, 113. iya kan targetnya. Yang ini targetnya. Sudah jelas ya. Supaya hitam, kita kasih garis lah ya. Biar kelihatan aja sih. Nah, ini kan garis target. Gedein ya. Oke, sampai sini beres ya. Dapat nilai lah segini ya. Dapat nih nilai hurufnya Time New Roman gitu ya. Kemudian ininya kita delete. Nah, dapatlah seperti ini ya. Apa ini 137 hilang, 148-nya kemana gitu ya. Atau kemana? Sini. Kemana? Gitu. Kira-kira kemana? Kira-kira. Ini lurus gak? Nah, gitu ya. Nah, ini sudah jadi grafik yang diinginkan oleh atasan Anda nanti di lab ya. Nah, ini Pak gimana supaya muncul? Tadi desimalnya kita lebihin 148,1 ya gitu ya. Nah, itu tidak muncul karena di delete tadi ya garis atasnya. Nah, kalau tidak di delete muncul tadi ya. Oke, sampai sini. 148. Coba 149 ya. Kita lebihin muncul. Oke. Ya, jadi nah dari sini ini kurva Levy-Jennings. Dari sini kita cuma bisa identifikasi pola, ya, belum bisa menentukan Westgard rule. Nah, Westgard rule itu tidak bisa dibaca dari grafik Levy-Jennings. Jadi identifikasi masalah bisa dilihat dulu di sini. 1, 2, 3, 4. Apa namanya ini? 1, 2, 3, 4. Apa tuh? Setengah S ya, bukan pelanggaran berarti sampai sini. Nah, 1, 2, 3, 4. 4, 4 ya. 4, 1S. Ini sistematik errornya. Turun, ditarik garis kan. Itu ciri khas sistematik error tuh gitu. Ya. Nah, kalau kita tarik ini ke sini kan membentuk garis. Ya, bentuk garis. Nah, ini yang disebut dengan
tren, tren negatif, ya turun Pak ini terus terus sampai dia tah, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dari hari pertama sampai ke enam terjadi penurunan yang tajam. Ini harus dicari tahu penyebabnya ini ya. Penyebabnya ada di PPT-nya Pak Nanang ya. Ada. Kenapa ini? Nah, nanti Anda lengkapi di laporan ya. Sebelum UTS harus sudah di print laporannya ya. Jadi saya membantu menerangkan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini cara melihat ini tren atau shift. Kalau shift di satu area saja, di bawah saja, beruntun atau di sini saja beruntun. Nah, itu shift. Kalau ini kategori kesalahan tren ya, tren menurun. Nah, itu untuk yang normal ya, untuk yang normal. Nah, caranya untuk yang ini tinggal di kopas ya, di copy, pas, ya, di copy gitu. Nah, ini diblok dulu, ulangi ya. Ini diblok dulu, copy. Nah, paste di situ. Pastenya apa? Angkanya apa? FX-nya? FX, rumusnya yang dipaste. Jadi angkanya bawaan yang kolom patologis. Ya, ini kita bulatkan tanpa desimal ya, tanpa desimal. Ini kenapa tidak ini ya? Ya di situ. Ini number kita bulatkan. Yang ini kita bulatkan, nggak ada desimal. Oke, lihat bedanya ya. Yang ini bikin grafiknya gimana? Sama. Yang pertama kita klik satu dulu, terus kita blok ke bawah, tekan Ctrl CTRL, terus blok patologis, insert, pilih chart, cari yang bergaris. Oke, sekarang rapihkan. Rapihkan variabelnya berdasarkan angka-angka ini, ya, berdasarkan angka. Oke, di sini katanya minimum berapa? 159. 159. Ya, maksimum 294. 294. Ya, 294. Supaya muncul 295 lah. Ya, nah, muncul gak 295? Muncul. 6. Coba. Itu muncul ya. 300. Nah, gitu ya. Nah, di sini yang kita lihat adalah hari kita rapihkan. Jadi jeda berapa hari? Satu. Satu. Satu H, satu hari. Terus, terus apa lagi? Maksimumnya 20. Maksimum 20. Nih ya. Sudah cukup? Cukup ya. Sekarang ke kadar. Kadarnya motong di berapa targetnya? Targetnya mana ini kan? Ini Dua dua enam. target 226. Mana 226 ada nggak? Hmm? Cross di 226. Maksudnya aksis value 226. Horizontal cross ya. Nah, itu kan motongnya di sini. Ininya pindahin ke bawah bisa gak? Bisa. Tinggal klik label jadi low. Nah, ini garis tegas. Ya, garis tegas start target. Kemudian jedanya 159, jedanya 22 ya. Major difference-nya 22.
Dua. Pak, itu dua-dua dari mana ini? Nih, dari sini. Dari simpangan baku. Nah, ini. Jadi paling tinggi 294 ya. 294. Nah, jadi ini kelihatan nih. Di sini yang paling mencolok apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini nih ya, yang ada kesalahan. Mana kesalahannya? Kira-kira ini tah segini. Itu kesalahan. Pakai oranye lah. Formatnya save file-nya no, biar kelihatan ya. Kemudian warnanya merah. Salah. Save file. Save outline harusnya ya. Nah, ini saya merahin kan? Saya merahin. Ini disebut kesalahan apa? Menurut Westgard, kira-kira 10X. berapa tuh? Satu, 10X. dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti empat satu S. Empat satu S. Tahu empat satu S? Dibaca nggak PPT Pananangnya? Empat Ada data di luar satu X. atau lebih di antara dua dan 2 dan nol nih. Ini 2 SD, ini 3 SD ke bawah. Nah, ini satu 2 ya. Jadi dia ngegunuk ya. Tidak nyebrang di atas 2 dan 3 nih, antara 2 minus 2 SD-nya ini. Nah, tidak tidak nyebrang di situ. Di sini, di antara ini tah. 204 dan 108 satu. Nah, ini kesalahan sistematik error. Kesalahan beruntun. Nah, ini ada ketahuan penyebabnya. Apa yang rusak kira-kira di sini? Kontrol atau Rea- reagen? Yang rusak apa ini? rea- Reagen apa kontrol? Reagen. Reagen, Pak. Anda nggak bisa tahu kalau digabungkan ya. Kalau reagen rusak berarti dua kontrol juga di bawah. Paham tak? Kurang. Kurang ya, kurang kurang terlihat. Sekilas sepertinya kesalahan itu ya. Makanya perlu grafik Z score. Gabungkan dua-duanya. Tuh, ini mah di atas betul. Tuh ya, kelihatannya sih. Nah, segitu Kelihatan. kelihatannya. Nih, ini mah satu, dua, tiga. Ini berapa hari? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Seminggu. Ya, minggu keempat full di bawah terus. Berarti yang rusak kontrol, pato, Oke. patologis. Ya kan patologis kan ya. Gulanya tinggi-tinggi nih. Halo, halo. Masih loading? Kalau reagen rusak kira-kira dua-duanya bakal di bawah gak? Kan reagennya sama. Yang beda kontrol. Loading keneh tuh. Masih loading, Bapak. Sok pikirin. Ini level 2 ya. Ini level 2, ini level satu. Ya, level satu dan 2 bedanya apa? So, yang ini di awal ya, turun terus segini. Yang ini di akhir. Yang ini berarti apa tuh? Suhu inkubasi. Ya, saat ngerjain kontrol yang ini suhu inkubasi bermasalah. Ada yang kecepatan, ada yang ini kecepatan nih.
Yang ini dia harusnya 5 menit misalkan ya, ternyata dia 5 menit pas, dia 6 menit, 7 menit mungkin lebih lama. Jadi pembentukan warnanya juga lebih pekat karena dilamain inkubasi. Gitu ya. Itu waktu di inkubator reaksi. Nih. Nah, kalau ini udah kelihatan ya, ini systematic error, ini bahan kontrol bisa rusak, bisa kurang di kesuhu ruang kan, masih dingin di dalam kulkas, si kontrol serumnya masih dingin, berembun, udah dipakai. Harusnya dipastikan hangat, dipegang hangat ya. Jadi preparasi bahan kontrol bisa jadi karena kesalahan nyiapin bahan kontrol. Di sini habis, ngambil lagi gitu ya. Si orang ke 15 sampai 20 masih dingin, langsung dikerjain padahal harus di towing dulu. Nah, hanya sampai situ kurva Levy-Jennings itu bicaranya. Sedangkan West Gadrul dipakai untuk memastikan ini keluarin jangan hasil pasien. Sepertinya semua masuk ya, masuk ke dalam ren- rentang. Sepertinya bisa dikeluarkan hasilnya. Nah, kita hitung jet for normal ya, yang normal. Ini yang jet score patologis. Saya upload di YouTube saya ya, untuk yang kelompok B kerjain seperti ini. Itu yang coret-coret spidol orange saha sih. Ini ya, di saya muncul coretan gitu ya. Nah, ini sama dengan rumusnya apa? Hasil ya, hasil dikurang rata-rata pabrik atau aktual. Aktual ya, yang pabrik gak dipakai lagi. Kurung tutup per standar deviasi. Ingat, ini harus sejajar. Ini data yang normal dulu beresin. Ya, yang normal dulu dibereskan. Ini udah, oke, 0,89 nilai jetnya. Nah, ini ikat pakai dolar di kiri dan di kanan. Huruf kiri dan kanan. Ya, nah gitu. Jadi supaya apa ketika di drag nih ya, ketika di drag, ketika di drag ini mouse-nya nggak boleh putih, harus hitam kayak gini. Ya, ketika di drag ini dia diam ya, tuh diam kan di sini terus ininya. Sedangkan ininya bergerak tuh. Kalau diklik yang ini, tuh yang ini datanya. Tapi ininya tetap itu gunanya memberi dolar di sini. Paham ya? Kenapa harus diikat dolar? Karena rata-rata tidak boleh pindah posisi ke bawah. Gitu ya. Kita terusin drag ke bawah. Dapat ya seperti itu. Ini yang negatif itu berarti di bawah garis tengah. Ya, ini gimana ke Pak? Copy aja ya. Klik kanan, copy, paste di situ. Klik di sini, klik kanan, yang diklik FX. Rumusnya saja yang disalin. Ah, 10 Pak. Salah ya. Kita cek. Karena dia masih diikat di sini milik milik data sedangkan ini yang patologis. Kita tinggal klik tahan, pindahkan ya. Mouse-nya hitam gini, klik kiri tahan, pindahkan. Gitu ya. Nah, ini sudah ke kolom E semua. Tuh, jadi nggak 10 kan. Nah, kalau udah benar tinggal di drag ke bawah. Oke, sekarang kita gabung. Tadi gimana cara gabung? Klik putih, blok,
tekan kontrol. Blok, tekan kontrol, jangan dilepas, blok lagi. Terus insert, terus chart, pilih yang bergaris. Lihat ya, sudah tergabung. Ini grafik posisi SD glukosa ya. Level 1 dan 2 Oktober 2024. Ya, begitu. Nah, ini udah rapi belum? Belum ya. Ininya pindahkan ke bawah. Angkanya boleh daerah, pokoknya daerah ininya yang diklik kanan. Nah, harus gitu aktifnya ya. Nah, udah muncul pilihan terus maksimum 20 hari. Majornya 1 hari. Selesai ya. Atau ada yang belum selesai? Ada, ada Di ke bawah. apanya? Labelnya belum diturunkan. Low labelnya. Biar ke bawah. Ini udah rapi, udah. Nah, dari sini kelihatan ya. Kontrol mana yang rusak, kontrol mana yang tidak rusak. Atau reagen mana yang rusak. Atau bahkan alatnya perlu dikalibrasi. Tahuan nggak di sini? Nah, ini ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah kan tadi ya. Terus ini ke bawah. Tapi yang patologis dia zigzag. Berarti ini masalah pekerjaan bahan kontrol yang rusak atau reagen. Ini preparasi bahan kontrol tidak baik ya, atau waktu inkubasi tidak baik. Yang ini baik ya, yang patologis baik. Nah, ini di sini beda menyimpang nih, harusnya ikut ke bawah. Ini bagus, ini masih ditolerir, ini di bawah, ini di atas. Tuh dua tiga, tuh dua tiga. Nah, kalau beda ke atas begini apa coba? 1, 2, 3, 4. Berarti apa ini namanya kesalahan apa menurut Westgard? 4R. R4S. Bukan 41S. R4S. S. Jaraknya 4 kali standar devi. Ya sih. 1, 2, 3, 4 lebih ya. Tuh. Di sini harusnya sudah apa? Sudah stop. Tidak boleh dirilis hasil pasien. Ya, tidak boleh dirilis seharusnya. Di hari ke-18 harusnya hasil tidak dirilis. Ya, tidak tidak dirilis. Ya, ini tidak boleh dirilis. Di sini stop. Diulang dua-duanya, yang normal dan patologis diulang dulu. Ya, sampai salah satunya ikut mau ke bawah atau mau di atas dua-duanya. Ya, baru hasil pasien diulang kembali. Nah, begitu ya tutorial kita hari ini. Silakan untuk kelompok B mengerjakan mandiri sebelum UTS harus sudah selesai. Oke, saya stop recording dulu.